CCTV ini ngerekam sesuatu yang nggak seharusnya kejadian. 17 anak pergi di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Sip the story in minutes. Film ini berjudul Weapons, rilis tahun 2025, disutradarai oleh Zack Cregger. Cerita ini ngebahas misteri hilangnya 17 pelajar di SD Maybrook dengan cara yang di luar nalar. Aneh banget, semuanya terekam CCTV lagi keluar rumah bareng-bareng tepat pukul 2.17 dini hari. Dan yang bikin makin janggal, cara mereka jalan tuh kayak lari ala Naruto. Kejadian ini muncul nggak lama setelah guru baru bernama Justin mulai ngajar di kelas itu. Bayangin aja, baru nyampe kelas muridnya tinggal sebiji yaitu Alex. Kebayang sih, baru hari-hari awal ngajar langsung disambut beginian. Orang tua para bocah yang hilang udah pada kalut, polisi juga ikut ngelek, gak tahu harus mulai nyari dari mana. Justin sama Alex diinterogasi berjam-jam, tapi hasilnya tetap nihil. Akhirnya, sekolah itu terpaksa berhenti beroperasi untuk sementara. Sebulan berlalu, karena nggak mungkin para bocil di SD Maybrook libur terus, akhirnya diputuskan buat buka lagi sekolahnya. H-1 diadain pertemuan besar yang isinya konselor dan sejenisnya. Ya, pokoknya buat nenangin para orang tua yang masih berduka atas kehilangan anak-anak mereka. Dan dari sinilah cerita yang sebenarnya baru dimulai. Menurut gue ini film horor yang unik sih. Ceritanya dibawain dari berbagai POV karakter di waktu yang sama tapi sudut pandangnya beda-beda. Jadi nanti bakal banyak benang merah yang bisa kita tarik satu persatu. Kita mulai dari POV guru barunya dulu yaitu Justin. Di pertemuan malam itu, Justin jelas lagi di posisi paling gak enak. Semua orang otomatis curiga dan langsung mojokin dia. Bayangin aja, dari sekian banyak kelas, kenapa yang hilang cuma bocah dari kelas dia doang? Orang-orang terus nuntut penjelasan, tapi ya dia juga nggak punya jawaban. Mau ngomong apapun rasanya bakal salah. Ujung-ujungnya dia cuma bisa bilang turut berempati, walaupun jelas itu nggak cukup karena mereka anggap dia itu tersangka yang seharusnya udah dibalik jeruji. Sebelum pulang, Justin mampir dulu ke Indomaret beli sirup marjan. Di situ Justin dapat telepon dari wanita nggak dikenal yang tiba-tiba ngingetin dia buat hati-hati malam ini. Baru juga mulai ngomong langsung diputus sama Justin yang lagi PMS. Sampai di rumah, suasana langsung nggak beres. Pintunya diketok berkali-kali, tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa. Dan pas akhirnya dia nekat keluar, mobilnya udah dicoret cat merah dengan tulisan witch. Dicap penyihir nggak tuh? Karena udah kelewat overthinking sama masalah yang gak kelar-kelar, Justin malah jadi pelakor. Dia ngedeketin salah satu isilop bernama Paul yang juga nanganin kasus hilangnya 17 bocah itu. Lanjut sampai Skidi Papa. Berharap dapat petunjuk atau apapun itu. Kesal karena usahanya sia-sia, dia akhirnya berusaha mencari tahu sendiri dengan mencoba membuntuti Alex, satu-satunya bocah di kelasnya yang tidak ikut lenyap pada malam itu. Sampai di rumah Alex, dia coba ketok pintu tapi nggak ada jawaban. Yang aneh, semua kaca jendelanya ditutup koran bekas. Karena penasaran, dia ngintip lewat celah kecil. Shock dikit mergokin Pasutri duduk di sofa. Posisinya membelakangi, diem total, gak gerak sama sekali, kayak patung. Justin langsung cabut sambil ngaduin apa yang dilihatnya ke Markus selaku Capsek SD Maybrook. Markus nggak peduli dan malah bilang Justin udah kelewatan sampai nguntit Alex pulang sekolah. Karena bete maksimal, dia mampir lagi ke Indomaret buat beli sirup marjan. Ibarat udah jatuh, tertimpa tangga pula. Justin tiba-tiba diserang seorang wanita yang ternyata adalah Donna, istri dari Paul si isilop itu. Donna ngatain dia pelakor karena skidi papap sama suami orang. Tapi Justin klarifikasi bahwa suaminya sendirilah yang bilang hubungan mereka udah berakhir. Ya ngapain juga lu percaya omongan lelaki, cok? Malamnya Justin ke sekolah, menuju ke ruang kelas tempat dia ngajar dulu. Terus ngeliat 17 bocah yang hilang itu duduk di bangku masing-masing kayak patung. Tapi bohong, alias cuman mimpi. Bangun tidur ngos-ngosan terus tiba-tiba besoknya Justin nyamperin Alex lagi buat ngorek-ngorek apa yang bisa dikorek. Tapi Alex malah introvert abis dan gak mau diganggu sama sekali. Gak nyerah, Justin ketok-ketok pintu rumahnya lagi buat silaturahmi. Tapi gak ada yang keluar. Jadi dia nunggu di mobil, kebablasan sampai molor. Sampai tiba-tiba ada yang keluar dari rumah itu.
Justin, lu molor apa modiar sih? Itu ada yang masuk mobil lu sampai mobil lu goyang-goyang gitu juga lu masih nggak sadar. Next, kita lihat dari POV-nya Archer, salah satu orang tua bocah yang hilang. Nih, bapak kelihatan galau abis karena anaknya yang bernama Matthew nggak balik-balik. Nggak tinggal diem, dia berusaha mencari petunjuk ke sana-sini. Di sini terungkap kalau dia sempat ngebuntutin Justin sampai ke rumahnya pas malam pertemuan di sekolah. Dan ternyata, dia juga yang nyoret mobil Justin pakai cat merah. Gak cuman Justin, dia juga sempat mengalami penampakan sosok Dora di mimpinya. Dengan jiwa detektif mode on, besoknya dia langsung melacak titik berkumpulnya para bocah wibu bermodalkan denah komplek dan rekaman CCTV dari rekan senasib. Lanjut nyamperin Justin di pom bensin buat ngorek-ngorek info berharap dapat petunjuk lebih. Saat keduanya sedang adu bacot, tiba-tiba Marcus yang terjangkit wabah wibu datang menyerang Justin dengan semangat 45. Archer nggak tinggal diam dan turut membantu menyelamatkan Justin. Lanjut, sekarang dari POV-nya Paul si isi lop tadi. Hari itu dia lagi patroli, terus mergokin aksi pencurian di siang bolong. Langsung dikejar dan pelakunya si James berhasil ditangkap. Pas lagi diperiksa, tanpa sengaja Paul ketusuk jarum dari kantong celananya James. Refleks dia langsung nonjok, khawatir ketular virus HIV dan sejenisnya. Karena takut James lapor soal penganiayaan, Paul akhirnya ngelepasin dia dengan syarat jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Raut wajah yang tadinya bete maksimal langsung berubah sumringah pas dapat notif chat dari Justin yang ngajak ketemuan. Dan ya berujung skiri papap malam itu. Balik ke rumah, malah kena semprot istrinya. Syukurin lu, Paul. Besoknya di kantor, dia kaget ngeliat James lagi jalan ke sana. Takut dilaporin soal kejadian kemarin, Paul langsung buru-buru ngejar. Yuk lanjut ke POV-nya James. Habis dilepasin Paul, dia lanjut nyari target lain buat dimalingin soalnya dia lagi BU banget. Pilihannya jatuh ke satu rumah yang ternyata rumah Alex. Pas lagi ngumpulin sendok garpu buat dijual kiloan, dia baru ngeh ada Pasutri duduk di sofa ngeliatin dia. Tapi karena mereka diem aja kayak patung, James cuek dan lanjut kerja. Udah mau cabut, dia malah kepikiran buat ngecek satu ruangan. Masuk aja kali ya, siapa tahu ada barang bagus. Bukannya dapat barang, dia malah nemu 17 bocah wibu yang hilang. Berdiri kaku semua. Langsung panik dia buru-buru keluar. Tapi belum sempat lega, Pasutri yang tadi diam aja tiba-tiba bangkit dari sofa dan ngejar dia. Setelah berhasil lolos, James langsung buru-buru ngejual hasil malingannya. Lagi di sana, dia nggak sengaja lihat pengumuman anak hilang. Dan fotonya sama persis kayak bocah-bocah yang tadi dia temuin. Jumlahnya juga 17. Di situ tertulis, siapapun yang bisa nemuin mereka bakal dapat imbalan $50.000. Tanpa mikir panjang, James langsung hubungin polisi buat ngelapor. Niatnya jelas, biar duitnya cair. Tapi bukannya beres lewat telepon, dia malah disuruh datang langsung ke kantor polisi buat kasih keterangan. Dan disitulah dia ketemu lagi sama Paul dan lanjut main kejar-kejaran sampai masuk hutan. Di hutan, dia sempat ngelihat sosok mirip Dora the Explorer dari kejauhan. Dadah-dadah ke arah dia. Tapi mukanya malah bikin merinding. Jadi James lanjut kabur dan ngumpet di sebuah tenda. Dari dalam tenda, kedengaran langkah kaki pelan makin dekat. Dia langsung siapin 3 jarum suntik buat jaga-jaga. Apesnya yang datang ternyata Paul. Tanpa sengaja, Paul ketusuk lagi. Kali ini bukan 1 tapi 3. Panik takut ditembak, James akhirnya ngaku. Dia bilang kalau dia nemuin 17 bocah yang hilang di ruang bawah tanah sebuah rumah. Mereka berdua langsung cus ke sana. Paul masuk sendiri, sementara James dikunciin di mobil. Gak kerasa tiba-tiba udah malam, tapi Paul gak keluar-keluar. Sekalinya nongol, auranya udah beda. Gak ngomong apa-apa, langsung nyeret James masuk ke dalam. Next, kita intip POV dari Marcus selaku Capsec. Pada hari Justin ngadu soal kejanggalan di rumah Alex, Marcus mutusin buat ngundang orang tua Alex ke sekolah dan minta penjelasan lebih lanjut. Tapi yang datang malah Dora versi peot alias bibinya Alex yang bernama Gladys. Dia bilang orang tua Alex lagi gak sehat, jadi sementara dia yang megang peran wali. Marcus gak langsung percaya. Dia tetap ngotot mau ketemu orang tuanya langsung, bahkan sempat nyenggol halus bawa-bawa dinas pendidikan. Besoknya, Gladys silaturahmi ke rumah Marcus dengan gelagat yang anomali abis. Marcus yang lagi nobar bareng pasangan home pimpanya cuman bisa ngangong-ngangong lihat tingkahnya. Tiba-tiba Gladys minta semangkuk air. Dia keluarin pita milik Marcus yang sempat diambil dari ruangan Capsec.
dililitin ke ranting, lalu ranting itu digores ke telapak tangannya sendiri sampai keluar selai stroberi. Habis itu, dia gunting rambut pasangan Markus, dililitin juga ke ranting tadi. Belum sempat hubungi 911, Markus langsung terkena sihir tepat saat ranting itu dipatahkan. Sihir itu bikin dia nyerang kekasihnya secara brutal dengan cara adu kelapa sampai RIP. Gak berhenti di situ, Dora Kang Santet lanjut lilitin rambut Justin ke ranting yang sama, bikin Markus lanjut ngejar target berikutnya. Nyambung ke adegan sebelumnya, kejar-kejaran lagi, mulai dari dalam Indomaret, lanjut ke jalan raya. Sampai akhirnya, Markus ketabrak mobil random. Kelapanya hancur berkeping-keping dan tentunya RIP. Setelah ngeliat kejadian di luar nalar itu, Archer nggak lagi mikir Justin sebagai tersangka. Mereka justru collab buat mecahin misteri itu. Pas nunjukin denah komplek yang dia susun, Justin langsung ngeh kalau semua jalur yang dilalui bocah-bocah itu berujung di satu titik, yaitu rumah Alex. Gas terakhir masuk ke POV-nya Alex. Dimulai dari hari di mana Alex kelihatan gak nyaman dengan kedatangan seorang kerabat yang bahkan belum pernah dia temui sebelumnya. Bapaknya juga sebenarnya keberatan, tapi emaknya ngotot karena katanya itu saudara kandungnya lagi sakit parah dan gak ada tempat tujuan. Antara baik sama bego emang beda-beda tipis. Di suatu pagi, Alex diam-diam ngintip kamar bibinya karena kepo, dan ini yang terlihat. Lanjut berangkat sekolah diantar bapaknya, tahu-tahu pulangnya nggak dijemput lagi. Alex jalan kaki pulang. Begitu sampai rumah, yang nyambut malah Gladys. Sementara bapak emaknya udah jadi patung. Alex langsung jadi sad boy malam itu. Paginya Alex turun, berharap semuanya balik normal. Tapi yang ada malah makin kacau. Dora Kang Santet nyuruh Alex tutup mulut soal keberadaan dia di rumah itu. Dia mulai pamerin kekuatan santetnya. Dengan bermodalkan rambut bapak emaknya serta ranting keramat dan semangkuk air, dia berhasil bikin mereka nyiksa diri sendiri pakai garpu berkali-kali. Alex yang ketakutan akhirnya cuma bisa diem dan nurut. Hari demi hari dilewatin Alex dengan suram. Bayangin aja, yang tadinya diurusin dari A sampai Z, sekarang malah harus ngurus diri sendiri, bahkan orang tuanya juga. Suatu malam, bibinya manggil, katanya penyakitnya lagi kumat. Dia minta tolong ke Alex buat bawain barang-barang teman sekelasnya besok biar dia bisa sembuh dan balik ke tempat asalnya. Alex yang cuma pengen semuanya cepat selesai, ya langsung iyain aja. Alex pun nepatin janjinya. Dia bawa pulang stiker nama teman-teman sekelasnya dan gak pakai lama langsung dieksekusi sama Dora Kang Santet. Ritualnya simple, disobek-sobek, ditaburin, diludahin dikit, main kembang api, terus bunyiin lonceng. Tepat jam 2.17 dini hari, satu persatu temannya berdatangan, kompak dengan gaya Naruto. Sementara Gladys berdiri di depan pintu kayak pagar ayu. Sampailah pada waktu di mana Alex melihat Paul dan James berdiri mematung di dalam rumahnya. Di saat yang sama, Gladys nyuruh Alex buat langsung packing karena besok mereka cabut dari situ. Dan Alex juga diingetin jangan sampai nginjek atau ngelewatin garis garam yang dipasang deket bapak emaknya. Gak lama kemudian, Justin sama Archer nyampe di depan rumah Alex. Dari luar, mereka ngeliat Paul berdiri di depan pintu sambil dadah-dadah manja. Saking pinternya, mereka nekat masuk, padahal itu jelas undangan masuk neraka. Dan bener aja, begitu Justin gak sengaja nginjek garis garam itu, semuanya langsung chaos. Paul sama James yang udah kena pengaruh santet langsung nyerang. Justin by one sama Paul, sementara Archer by one sama James. Justin coba lawan pakai pillar, tapi efeknya cuma geli-geli. Akhirnya dia ngambil pistol di sakunya Paul, lalu dar-dar-dor. Ya karena sirup marjan udah sampai tumpah-tumpah di lantai, pastinya RIP. Sementara Archer dan James baku hantam gak kelar-kelar. Ngeliat itu, Justin langsung inisiatif bantuin dengan satu headshot. Dan akhirnya James juga RIP. Archer buru-buru OTW ke ruang bawah tanah buat cari anaknya si Matthew. Belum sempat ketemu anaknya malah Matthew. Archer tiba-tiba balik dan menghampiri Justin yang lagi meratapi kehilangan cinta satu malamnya. Di luar prediksi BMKG, dia langsung ikut-ikutan nyerang karena ternyata udah kena pengaruhnya nenek sihir. Di sisi lain, Alex sengaja nginjek garis garam yang dipasang deket bapak emaknya lalu main kejar-kejaran plus petak umpet.
Awalnya nggak sengaja masuk ke dalam kamar Dora Kang Santet buat ngumpet, malah jadi dapat ide buat otak-atik perintilan santetnya. Karena udah terbiasa ngeliat, jadinya dia udah hafal cara pakainya. Gores sedikit, lanjut lilitin rambut nyonya ke ranting keramat, patahin, lalu ya lumayan lah. Di situ mereka semua pesta pora mukbang daging yang udah nggak premium-premium amat. Dan akhirnya mereka bisa kumpul lagi sama orang tua masing-masing meski butuh waktu buat balik ke kondisi semula. Sementara Alex dan orang tuanya milih tinggal bareng kerabat di kota lain sambil pelan-pelan menjalani proses pemulihan. Dari semua kejadian ini menurut gue ada satu hal yang jadi penyebab utamanya, yaitu emaknya Alex yang terlalu naif. Ya emang sih, niatnya baik mau bantuin saudara yang lagi sakit. Tapi kan dia udah berkeluarga ya, minimal dengerin juga pendapat suami sama anaknya nggak sih? Padahal kan mereka udah jelas gak setuju. Akhirnya kejadian kan, bukannya berterima kasih udah dikasih tumpangan, Gladys malah pakai ilmu hitam buat pegang kendali. Tujuannya cuma satu, dia pengen kembali sehat walafiat dengan cara mengisap energi hidup dari anak-anak itu. Soalnya di situ nggak ada yang namanya BPJS. Dari cerita ini, kita belajar, baik itu perlu, tapi jangan sampai bikin orang ngelunjak. Kalau semua diiyain, mereka makin enak. Sekali ngasih, besok diminta lagi. Lama-lama jadi kebiasaan tiap hari. Jadi baik secukupnya, jangan sampai kebablasan. Biar orang lain paham, lo juga punya batasan. Kalau kalian punya film yang wajib dibongkar, drop judulnya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar gue lanjut terus.